Hai semua. Jadi kami dari kelompok 6 mau ngasih tunjuk ke kalian ada hewan apa aja di kebun binatang. Pertama-tama perkenalkan dulu dari aku. Nama aku Clarissa Citra Andini, absen 7. Aku Shen Marinata, absen 25. Aku Nanda Putri Inlovesa, absen 17. Saya Danadida Putra, absen 28. Saya Michael Bryan, absen 16. Oke, jadi ada hewan pertama yang kita kunjungi yaitu adalah nuri sayap hitam atau black wing lori. Nuri sayap hitam atau nuri merah gelap yang dalam nama ilmiahnya adalah Eos cyanogenia adalah jenis nuri berukuran sedang dengan panjang 30 cm. Dari suku Psittacidae, burung ini memiliki warna merah cerah bercak ungu, paruh merah kekuningan, jantan dan betina memiliki titik yang serupa. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, spesies ini tergolong rentan akibat hilangnya habitat dan perburuan ilegal serta terdaftar dalam Appendix. Untuk habitatnya ada di hutan dan perkebunan, dan juga konsumsi yang mereka makan adalah biji-bijian, nektar, dan buah-buahan. Dan caranya mereka menghasilkan keturunan yaitu adalah bertelur. Lalu di sini ada pelikan atau Australian pelikan yang memiliki nama ilmiah Plecanus conspicuatus. Termasuk burung air yang berukuran besar, panjangnya bisa sampai 1,6 meter hingga 1,8 meter dan memiliki berat badan 4,5 hingga 7,5 kilo. Paruh berkantung dan panjang sepanjang 50 cm dan hidup berkelompok. Terus dia juga menyukai daerah parakan, jari-jarinya berselaput untuk berenang dan menyelam. Bersarang dalam koloni di atas tanah dan tumpukan ranting, bertelur sebanyak 1-3 butir dan berwarna putih. Nah, penyebarannya ada di Australia dan Indonesia. Habitatnya ada di daerah pantai, sungai, dan rawa. Makanannya bisa makan ikan dan binatang pantai. Lalu cara reproduksinya yaitu dia dengan cara bertelur. Selanjutnya ada anoa atau laweng anoa. Nama ilmiahnya yaitu Anoa denisonis sp. Anoa merupakan satwa endemik Sulawesi memiliki tinggi pundak antara 80 sampai 100 cm. Individu dewasa memiliki warna coklat kehitaman dengan keadaan jarang. Anoa anakan memiliki warna coklat putih dan lurus. Jalan dengan bertambahnya usia, bulu coklat tersebut akan rontok dan berubah menjadi hitam. Memiliki tanda seperti bulan salju berwarna putih terang di leher. Bulu kaki anoa berwarna putih sampai kekuningan dari lutut, kuku dan bagian belakang berwarna putih terang. Habitatnya yaitu berada di padang rumput, hutan terbuka. Makanannya sejenis herbivora dan reproduksinya berjenis melahirkan. Di sini ada jerapah atau girai Camelopardalis reticulata, satwa mamalia berkuku genap, endemik Afrika, merupakan spesies tertinggi yang hidup di barat. Berlambung ganda, memiliki tubuh dengan corak bercak berwarna coklat muda. Kemerahan yang dikelilingi garis berwarna putih terang membentuk pola poligon seperti jala bercak bisa berlanjut sampai bagian kaki. Di sini ada habitat di padang savana Afrika dan ada makanan rumput baca, daun kaliandra dan reproduksi melahirkan. Kita akan menjelaskan hewan banded nongos dan timus ungu. Merupakan mamalia karnivora kecil yang berasal dari benua Afrika, memiliki ukuran yang lebih kecil dari musang dengan warna coklat keabuan dan hitam. Banded nongos hidup berkelompok tetapi tidak saat mencari makan. Saat mencari makan akan menggunakan indera penciumannya saat mencari mangsa dan menggali dengan cangkangnya di lubang tanah maupun pohon. Dan habitatnya padang sabana, hutan terbuka, dan padang rumput yang dekat dengan perairan. Dan
Oke, selanjutnya ada beruang madu. Nama bahasa Inggrisnya adalah sunbear dan nama ilmiahnya adalah Helartos malayanus. Beruang madu merupakan jenis beruang terkecil dari 8 jenis beruang yang ada di dunia. Memiliki rambut yang halus berwarna hitam kelam dan hitam kecoklatan dengan tanda unik di bagian leher yang berwarna oranye menyerupai matahari terbit. Beruang ini memiliki lidah yang panjang untuk mencari madu di sarang lebah dan menangkap serangga kecil di sarang lebah dan menangkapnya di daerah pepohonan. Beruang madu ini aktifnya hanya di malam hari, maka dari itu habitatnya ada di hutan primer, hutan sekunder, dan lahan pertanian. Biasanya makanan yang mereka konsumsi adalah aneka buah-buahan dan tanaman di hutan tropis, dan termasuk hewan mereproduksi melahirkan. Lalu di sini ada komodo atau komodo dragon atau yang memiliki nama ilmiah Varanus comodensis. Adalah spesies kadal yang terbesar dan agresif serta berbahaya di dunia yang merupakan satwa endemik Indonesia dan memiliki lidah panjang dan bercabang seperti ular, berfungsi untuk mencium bau mangsanya dan giginya seperti jeriji yang digunakan untuk mengoyak tubuh mangsanya. Bayang komodo dewasa bisa mencapai 3 meter dan berat sebesar 165 kg. Nah, satwa endemik Pulau Komodo ini ada di Nusa Tenggara Timur dan habitatnya ada di padang rumput terbuka, sabana, dan juga hutan tropis di dataran rendah. Nah, makanannya bisa berbentuk pemakan daging atau karnivora dan reproduksinya itu adalah bertelur. Ini ada kapibara atau nama latinnya Brontorus eleutheros. Kapibara merupakan jenis makanan terbesar. Namanya di aquarium ini banyak ditemukan di Amerika Selatan. Mereka membutuhkan air dalam menjaga kelembapan kulitnya yang kering dan kakinya bersuatu sehingga pandai berenang. Sebagai satwa berkesimpulan, satwa ini aktif saat fajar atau senja. Suara yang unik untuk berbagai informasi utama saat dalam bahaya. Habitatnya yaitu hutan hujan, dataran bersemak, rawa, lereng mangrove, padang rumput. Makanannya yaitu herbivora, antara lain rumput, tanaman air, buah-buahan, dan kulit pohon. Selanjutnya di sini ada reproduksinya yaitu melahirkan. Di sini ada julang Sulawesi atau Enobet Ornibel atau nama anunya Akeros casidix yang berukuran sangat besar 104 cm, berekor putih dan paruh bertanduk. Burung jantan bertanduk warna merah tua, memiliki kantung biru pada tenggorokan, betina yang memiliki kepala dan leher hitam yang lebih kecil. Tanduk berwarna kuning lebih kecil. Habitatnya hutan primer dan sekunder. Makanannya serangga, buah-buahan, telur, dan anakan burung. Reproduksi bertelur. Jadi kita akan menjelaskan nama hewan rusa tutul atau cital dan nama ilmiahnya Exis. Rusa tutul memiliki ekor pendek dengan rambut tipis, pendek, dan sangat jarang di badannya. Warna tubuhnya coklat kemerahan dengan ciri yang khas yaitu totol-totol putih pada tubuhnya. Rusa tutul jantan mempunyai tanduk yang digunakan untuk menunjukkan kekuatan dan dominasi saat musim kawin. Hidup berkelompok yang didominasi betina dan anak. Habitatnya padang rumput dan hutan terbuka. Dan makanannya herbivora, reproduksinya melahirkan. Dan selanjutnya ada landak Jawa atau Hystrix javaica. Landak Jawa merupakan rodentla yang berukuran besar, panjang tubuhnya 37 sampai 47 cm. Panjang ekornya adalah 23 sampai 36 cm. Tubuh bagian tengah ke arah muka dan ke arah perut tertutup oleh mantel rambut yang keras mirip ijuk. Rambut-rambutnya digunakan saat dia merasa terancam untuk melindungi diri dari serangan predator. Penyebaran ada di Pulau Jawa dan Madura. Habitatnya ada daerah sekitar hutan tropika atau perkebunan. Makanan yang mereka konsumsi adalah akar, ubi-ubian, kulit kayu, biji-bijian, dan buah-buahan. Dan untuk reproduksinya adalah melahirkan. Nah, di sini ada cendrawasih kuning kecil atau cendrawasih minor yang memiliki nama ilmiah Parades minor. Nah, burung cendrawasih ini berukuran sedang dengan panjang sekitar 35
dari genus Parades. Burung ini berwarna kuning dan coklat dan berparuh abu-abu kebiruan yang mempunyai iris mata berwarna kuning, dan burung jantan dewasa memiliki bulu di sekitar leher berwarna hijau zamrud mengkilap. Pada bagian sisi perut terdapat bulu-bulu hiasan yang panjang serta berwarna dasar kuning dan putih pada bagian luarnya. Nah, ini burung cendrawasih ini tersebar di hutan Irian Jaya dan Papua Nugini bagian utara. Lalu habitatnya juga hutan Irian Jaya dan makanannya ada buah-buahan dan juga serangga. Lalu bereproduksi bertelur. Di sini ada monyet Jepang atau Japanese macaque yang memiliki nama latin Maca fuscata. Ukuran tubuh berkisaran antara 50 sampai 60 cm dengan ukuran tubuh terbesar mencapai 1,3 cm. Jantan beratnya antara 10 kg hingga 14 kg. Dibandingkan spesies lain dari genus Macaca, monyet ini memiliki ekor yang sangat pendek sekitar 10 cm. Ciri khususnya monyet ini adalah kulit bagian mukanya berwarna merah. Habitat aslinya berasal dari Jepang. Habitatnya pohon, namun kebanyakan di permukaan tanah. Makanannya buah-buahan, pucuk daun, dan biji-bijian. Reproduksinya yaitu beranak. Di sini ada zebra atau plain zebra atau Equus quagga, satwa Afrika yang memiliki tubuh belang hitam putih, merupakan kuda liar yang memiliki panjang tubuh 217 sampai 246 cm dengan panjang ekor 47 sampai 56 cm. Zebra jantan memiliki ukuran yang lebih besar dengan ukuran leher besar dan sedikit lebih panjang dari betina zebra. Muda memiliki rambut tumbuh bergaris-garis warna coklat, sedangkan dewasa memiliki warna rambut putih dengan garis hitam. Di sini habitatnya padang rumput atau dan padang terbuka. Makanannya herbivora, reproduksinya melahirkan. Nah, di sini ada nama hewannya Ankole watusi dan bahasa Inggrisnya watusi dan ilmiahnya Bospridenius taurus watusi. Watusi merupakan jenis sapi domestik dari Amerika yang banyak ditemukan di Afrika Tengah. Sekilas satwa ini terlihat seperti banteng, bertanduk dan berwarna coklat gelap. Tanduk pada watusi lebih panjang dan membentuk huruf U dengan panjang 2,4 meter. Hidup berkelompok besar dan mampu bertahan dalam cuaca yang buruk dengan kondisi makanan dan minum yang terbatas. Watusi aktif pada siang hari dengan aktivitas dan merumput secara berkelompok. Habitatnya hidup liar di kawasan padang rumput savana. Makanannya herbivora, berbagai dari tumbuhan, daun, pucuk daun, buah dan batang lunak rumput. Reproduksinya melahirkan. Selanjutnya ada gajah Sumatera, yaitu ada Sumatran elephants atau nama ilmiahnya adalah Elephas maximus sumatranus. Gajah Sumatera merupakan satwa endemik Indonesia. Gajah termasuk spesies dari kelas mamalia yang berukuran besar. Gajah Sumatera jantan mempunyai gading. Gajah Sumatera pada bagian atas kepala memiliki pendulan tidak datar seperti gajah Afrika. Telinga gajah Sumatera lebih kecil dan berbentuk segitiga dan memiliki 5 kuku kaki bagian depan dan 4 kuku bagian belakang. Untuk habitatnya sendiri ada di dataran rendah, pegunungan dan juga padang rumput. Dan makanannya adalah herbivora seperti kulit pohon, ranting muda, daun, bunga, dan buah. Juga tanaman, perdu, dan rumput. Dan reproduksinya adalah melahirkan. Nah, di sini ada singa atau nama Inggrisnya adalah lion dan nama ilmiahnya adalah Panthera leo. Singa merupakan satwa berkelompok, biasanya terdiri dari seekor jantan dan banyak betina. Singa jantan mempunyai surai, yaitu rambut tebal yang tumbuh di sekitar tengkuk berwarna hitam. Pada umumnya, singa betina lebih aktif dalam berburu, dan singa jantan lebih santai menunggu dan meminta jatah dari hasil buruan si betina. Saat mencari makan,
berburu secara berkelompok untuk mengejar mangsa. Lalu habitatnya ada di padang rumput, semak lebat, dan juga di dalam hutan. Nah, makanannya dia termasuk jenis karnivora dan makanannya itu seperti daging. Lalu reproduksinya dengan cara melahirkan. Selanjutnya ada kuda nil kerdil, Pigeon hippopotamus atau nama ilmiahnya yaitu Coropis liberensis. Kuda nil jenis ini berukuran kecil jika dibandingkan dari kelompoknya. Tubuhnya tertutup kulit yang berwarna hitam dan kemerahan, bagian kaki dan perut bahannya coklat. Rambut yang tumbuh di tubuhnya jarang. Kuda nil kerdil termasuk solitir dan jarang beraktivitas di malam hari. Kuda nil kerdil juga memiliki kelenjar pingat yang mengeluarkan cairan seperti penghumas dan berfungsi sebagai pendingin tubuh. Habitatnya berada di daerah sungai dan rawa-rawa di tepian hutan atau lahan terbuka. Makanannya sejenis makanan berbagai jenis tanaman yang tumbuh di lahan terbuka dan perairan. Reproduksinya yaitu melahirkan. Di sini ada kijang atau parking deer dan Mutiatus muntijat. Kijang memiliki tubuh berukuran sedang, mantel rambut berukuran pendek, rapat, lembut, dan licin dengan warna bervariasi dari coklat gelap hingga terang. Warna rambut bagian tungkai depan dan muka hitam. Satwa ini mempunyai rangga yang pendek, bercabang dua, panjang, tidak akan melebihi setengah dari panjang kepala. Mempunyai gigi taring terlihat dari samping. Habitatnya hutan tropika dengan vegetasi atau padang rumput dan sabana hutan neranggas. Makanan herbivora, rumput dan daun yang masih muda, buah-buahan yang jatuh, biji-bijian dan kulit pohon. Reproduksi melahirkan. Dan ada harimau Sumatera, yaitu Sumatran Tiger. Nama ilmiahnya adalah Panthera tigris sumatrae. Harimau Sumatera merupakan subspesies terkecil dari kelompoknya. Tubuhnya tertutup oleh mantel rambut, loreng-loreng melintangi tubuh. Jantan mempunyai surai di bagian bawah. Surai merupakan rambut yang berukuran lebih panjang dari rambut aslinya. Harimau Sumatera akan mengeluarkan suara bunyi desis saat dalam keadaan terancam. Untuk habitatnya tersendiri adalah hutan tropika, semak belukar, dan juga padang alang-alang. Untuk makanannya itu mereka memakan seperti makanan karnivora. Dan reproduksinya adalah melahirkan. Lalu selanjutnya ada tanaman asam Jawa atau bahasa ilmiahnya adalah Tamarindus indica. Asam Jawa adalah jenis buah yang asam rasanya, sekaligus juga nama pohon penghasil yang masih termasuk famili Fabaceae. Spesies ini adalah salah satunya anggota genus Tamarindus. Nama lain asam Jawa adalah asam Jawa, asam kamal, asam Jawa, asam Jawi, dan lain-lain. Untuk morfologinya seperti pohon, berperawakan besar, selalu hijau, kulit batang berwarna coklat, keabu-abuan, kasar dan memecah, beralur vertikal, tanjuknya rindang dan lebat, berdaun, melebar dan membulat. Dan untuk daunnya, daun majemuk menyirip genap, terletak berseling dengan daun penumpu seperti pita meruncing, merah jambu keputihan. Di sini ada soga atau nama latinnya adalah Peltacorum pterocarpum. Nah, soga adalah nama pohon yang penghasil bahan berwarna batik yang penting. Tumbuhan ini termasuk ke dalam suku kolong-kolongan dan secara alami menyebar luas di Sri Lanka, Asia Tenggara, Kepulauan Nusantara hingga Papua. Batang pohon soga dapat digunakan untuk membuat lemari atau furnitur kayu. Selanjutnya ada tanaman tanjung atau nama latinnya Mimosopus elegi. Tanjung adalah sejenis pohon yang berasal dari India, Sri Lanka, dan Burma. Telah masuk ke Indonesia semenjak berabad-abad yang silam. Pohon ini juga dikenal dengan nama-nama seperti tanjung, Capula canggu, dan Caetes caretes, berbunga harum, semerbak, dan bertajuk ridang. Biasa ditanam di taman-taman di sisi jalan. Di sini ada ketapang, Terminalia catapa. Ketapang Terminalia catapa adalah nama sejenis pohon
tepi pantai yang rindang lekas tumbuh dan membentuk tajuk indah bertingkat-tingkat. Ketapang kerap dijadikan pohon peneduh di tanaman, dan tepi jalan merupakan tumbuhan asli Asia Tenggara dan umum ditemukan di wilayah ini, kecuali di Sumatera dan Kalimantan yang agak jarang didapati. Di alam pohon ini biasa ditanam di Australia, bagian utara dan Indonesia, demikian pula di India, Pakistan. Dan di sini ada pohon besar, tingginya mencapai 40 meter dan gemang batang sampai mendatar dan bertingkat-tingkat, dan ada daun tersebar sebagian besarnya berjalan di ujung rantai, bertangkai pendek atau hampir duduk belayan. Daun bundar telur terbalik dengan ujung lebar dengan runcingan dan pangkal yang menyempit, perlahan melayang di pangkal bentuk jantung. Dan untuk tanaman selanjutnya ada genpol. Genpol atau Nauplea orientalis L adalah tanaman yang sangat cepat tumbuh dan memiliki potensial bagus untuk dikembangkan memakai pola agroforestry. Pohon genpol ini banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia, khususnya Jawa Barat, sebagai pohon penghasil kayu untuk pertukangan seperti jenis pohon lain seperti jabon atau senggon. Para petani biasa menanam pohon ini dari benih secara terus-menerus yang bisa beradaptasi dengan baik di lahan basah serta kering seperti persawahan. Untuk morfologi pohonnya, tinggi bervariasi dengan ketinggian maksimal mencapai 30 meter dan diameter mencapai 1 meter. Dan untuk daunnya umumnya agak besar. Pisau daun sekitar 15-30 cm dikali 10-18 cm. Stipules besar dan mencolok sekitar 1-3,5 cm yang berbentuk puncak tumpul.